Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Abu Asyaf bersama dengan Habib Hussein Haidar, bersama dengan Naya dan Syafa. Hari ini kita akan membahas topik tentang Islam tegas atau keras di interpret Islam. Menurut Habib, bagaimana nih tentang Islam tegas atau keras? Iya, pada dasarnya sifat utama Islam itu adalah lembut. Sehingga kita dapati misalnya dalam ayat-ayat Quran dikatakan bahwa seandainya engkau wahai Nabi Muhammad itu tidak bersikap lembut kepada orang-orang yang ada di sekitarmu, maka engkau akan ditinggalkan oleh orang-orang yang ada di sekitarmu. Itu di dalam surat Ali Imran 159. Kemudian di sana ditegaskan bahwa kelembutan Nabi Muhammad itu yang menyebabkan beliau sukses dalam dakwah. Dan kelembutan itu dari Allah Subhanahu wa taala, karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad lembut karena Allah Maha lembut. Dan karena itu juga ajaran Islam yang dibawa itu karakter utamanya adalah lembut, sehingga ketika juga didakwahkan harus dengan cara-cara yang penuh dengan kelembutan. Sehingga kemudian di ayat lain misalnya dikatakan bahwa salah satu sifat Nabi Muhammad adalah harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau sangat penuh dengan kelembutan dan cinta kasih kepada orang-orang yang didakwahi oleh beliau. Padahal yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini semacam berlian kan, yang membawa manusia dari kegelapan pada cahaya. Tapi tetap disampaikan dengan kelembutan sehingga seolah-olah Nabi Muhammad yang butuh mereka. Padahal sebenarnya mereka yang butuh Nabi Muhammad, tapi tetap karena memang ajaran Islam itu adalah lembut, tidak berisi kekerasan dan lain sebagainya. Nah, adapun kemudian kekerasan dalam Islam itu diperbolehkan hanya kepada orang-orang yang itu menyerang terlebih dahulu kepada umat Islam dari kalangan kafir harbi, orang-orang kafir yang memerangi umat Islam, barulah kemudian umat Islam boleh melakukan kekerasan kepada mereka sampai titik mereka mau berdamai dengan kita. Tapi kalau mereka sudah mau berdamai, maka kita nggak boleh lagi memerangi mereka. Jadi hanya untuk membela diri saja, itu pun kalau diserang terlebih dahulu. Dan juga ditekankan juga bahwa dalam peperangan sekalipun etika-etika itu dipegang teguh. Misalnya salah satu etikanya kalau anak-anak, orang tua, wanita gak boleh disakiti meskipun dalam perang. Atau gini, untuk menunjukkan bahwa perang dalam Islam itu bukan karena agama ini tidak lembut, tapi karena mereka membela diri. Di antaranya adalah bahwa tidak boleh membunuh atau menyakiti tokoh agama lain, dan tidak boleh menghancurkan atau merusak rumah ibadah umat beragama lain. Itu untuk menegaskan. Makanya kemudian kalau ada misalnya orang-orang yang disunnahkan menilai bahwa salah satu sunnah Nabi adalah menunggang kuda, memanah, itu maksudnya bukan untuk memerangi orang lain, tapi dimaksudkan agar ketika umat Islam bisa memanah dan berkuda, itu simbol kegagahan di masa lalu, sehingga gak ada orang yang mau dan berani nyari perkara sama umat Islam, sehingga kehidupan akan damai. Jadi Nabi itu selalu mencari cara untuk berdamai, sehingga ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah misalnya, itu orang-orang musyrik di Mekah ngusir Nabi. Nabi mau masuk ke Mekah untuk melakukan umroh, diusir, tidak diperbolehkan. Sehingga kemudian kata Nabi, jangan sampai ada pertumpahan darah. Misalnya, ketika Nabi mau datang ke Mekah untuk melakukan ibadah umroh, itu diusir oleh orang-orang musyrik, kafir Quraisy di Mekah. Nabi kemudian tidak mau melakukan tindakan-tindakan kekerasan kepada mereka, meskipun sudah mengusir. Padahal Sayyidina Umar pada saat itu meminta kepada Nabi untuk, ya sudahlah, kita serang saja, marahi nih orang-orang Hudaybiyah, orang-orang Mekah. Tapi Nabi tidak mau melakukan itu. Bahkan sekedar untuk melaknat orang-orang musyrik di Mekah pada saat itu diminta oleh sahabat, Nabi gak mau. Kata Nabi, aku diutus untuk memberi rahmat, bukan melaknat, untuk menegakkan perdamaian, bukan untuk mencela, melaknat dan lain sebagainya. Jadi
segala sesuatunya dalam Islam itu didakwahkan dengan kelembutan. Bahkan dalam Islam itu sebagian besar orang masuk Islam di zaman Nabi itu karena terpukau pada akhlaknya Nabi yang penuh kelembutan itu. Karena Islam itu kalau murni orang masuk Islam karena menerima Islam dengan akalnya, ya nggak bisa juga, karena banyak aspek dalam Islam yang tidak rasional. Misalnya kenapa sholat zuhur itu 4 rakaat, kalau subuh 2 rakaat, atau kenapa misalnya yang buang angin itu bagian belakangnya, tapi ketika wudhu yang dibasuh mukanya. Jadi justru karena terpukau kepada Nabi, ini orang dibenci membalas cinta, diolok-olok membalas dengan senyuman, dilempar batu di Taif membalas dengan doa kepada orang-orang Taif. Maka akhirnya saya pengen nih hidup seperti Nabi Muhammad, enjoy banget, nggak pernah baper pada keburukan orang lain, dia fokus hidup santai dan membangun kepribadian yang baik. Ya udah, akhirnya banyak orang kemudian tertarik kepada Islam. Nabi pernah, tadi kan Nabi sempat dihalang dakwahnya di Mekah, dan juga bagaimana sih Nabi itu sukses di Madinah, itu bagaimana prosesnya Nabi bisa sukses di Madinah? Iya. Nabi itu dihalang-halangi bukan hanya di Mekah, tapi ketika Nabi mau berdakwah ke Taif, Nabi itu dilempar batu sama orang-orang Taif. Kemudian juga ketika pulang dari perang Uhud karena kalah, Nabi itu juga diminta oleh sahabatnya untuk melaknat orang-orang Taif, orang-orang yang memerangi Nabi di Uhud, tapi Nabi nggak mau. Nabi tetap fokus kepada kelembutan. Sedangkan ketika juga di Madinah, maka yang dilakukan Nabi adalah semua berbasis kepada kelembutan tadi. Sehingga salah satu misalnya yang pertama dilakukan oleh Nabi di Madinah adalah mempersatukan orang-orang muhajirin yang ikut Nabi dari Mekah dan orang-orang Ansar, penduduk asli Madinah pada saat itu, dipersatukan. Sehingga kemudian mereka tidak saling bertengkar, tidak saling cemburu dan lain sebagainya. Begitu juga Nabi salah satunya yang utama selain membangun masjid pertama-tama itu adalah juga membangun pasar, agar kehadiran Nabi itu bukan hanya berdakwah dengan masjid, tapi juga membangun kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada di sana. Sehingga orang-orang yang didatangi Nabi itu meskipun mereka bukan muslim, hidupnya damai. Karena sama Nabi dipersilahkan. Ketika Nabi membangun Madinah gitu, sebagai sebuah semacam negara Madinah, itu didasarkan kepada piagam Madinah, perjanjian bersama antara muslim dengan siapapun orang yang ada di sana, apapun sukunya, agamanya. Kemudian Nabi bilang semua harus hidup damai, tidak boleh ada darah yang tumpah, meskipun beda agama, beda suku. Jadi kehadiran Nabi itu benar-benar bukan hanya dengan cara yang lembut, tapi membuat keadaan menjadi lembut, menjadi nyaman, menjadi tenang gitu. Tidak merusak gitu. Dan mungkin kita nih sebagai anak-anak milenial hanya tahu Islam dari orang tua kita, dan Islam istilahnya Islam keturunan lah ya. Dan bagaimana sih proses Islamnya itu masuk ke Indonesia sendiri, mungkin sampai bisa menceritakan gitu kan? Iya, Islam itu juga mengikuti. Jadi gini, ketika Islam turun pertama kali itu ada 2 periode turunnya ayat. Ada ayat-ayat yang turun di Mekah, ada ayat-ayat yang turun di Madinah. Ayat-ayat yang turun di Mekah itu ayat-ayat yang berisi tentang ketuhanan dan juga yang mengurusi hati masyarakat. Jadi diurusi hatinya. Baru kemudian di Madinah turun ayat-ayat tentang hukum-hukum Islam. Begitu juga ketika Islam masuk ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia itu pertama-tama dengan jalur yang namanya tasawuf, yang dibenahi hatinya orang dulu. Bukan langsung diajari hukum, apalagi langsung diajari tentang bab jihad, yang enggak. Larilah orang kalau langsung diajari yang keras-keras. Maka diajari yang hatinya dulu ditata, baru kemudian diajari tentang hukum. Dan yang terpenting mengikuti Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad. Ketika menyebarkan Islam ke Indonesia pertama kali, itu tidak dengan pedang. Tapi Islam disebarkan tidak juga dengan penaklukan, melainkan dengan budaya setempat. Oleh karena itu, corak Islam di Indonesia berbeda bahkan dengan corak Islam di Arab, tempat Islam itu turun. Karena kenapa? Karena di sini masuknya melalui budaya. Jadi agama ketika hadir gak merusak komunitas budaya yang ada di Indonesia. Mereka wayangan, ya udah tetap wayangan, tinggal pesan-pesannya diganti dengan pesan-pesan Islam. Karena Islam memang
tidak berbenturan dengan budaya. Budaya dan Islam merupakan dua segmen yang berbeda. Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah budaya. Dan memang Islam al-adah muhakkamah dalam Islam itu, dalam usul fiqh, dalam hukum, bahwa budaya harus dihormati dalam hukum Islam. Oleh karena itu ketika masuk ke Indonesia melalui cara-cara yang lembut, yang fun, melalui kidung-kidung, nyanyian-nyanyian di mana pesan-pesan Islam dimasukkan ke dalamnya, kemudian melalui budaya, sehingga kemudian Islam di Indonesia bukan hanya sukses masuk ke Indonesia, tapi juga menjadi mayoritas dan bertahan lama sampai sekarang. Berabad-abad sampai sekarang Islam bertahan, padahal Islam di Timur Tengah tempat turunnya itu sekarang banyak yang terkoyak gitu, banyak yang bertengkar atas nama perbedaan pandangan, perbedaan mazhab, perbedaan politik. Tapi kita karena masuknya melalui jalur budaya, sehingga meresap sekali Islam ke dalam diri kita. Karena kita berislam bukan hanya agama, tapi Islam itu sudah menjadi kebudayaan kita, berkelindahan dengan budaya Nusantara, sehingga menjadi utuh Islam ada di dalam diri kita. Dan karena disebarkan dengan kelembutan dan kontennya juga Islam itu lembut, sehingga nggak ada orang yang seperti di Timur Tengah misalnya, di sini relatif terkendali perpecahan atas nama agama. Meskipun kita harus tetap mewaspadai kan, karena mulailah ada orang-orang yang ingin kemudian membesar-besarkan perbedaan di dalam Islam, seolah-olah itu harus diselesaikan dengan cara-cara yang berbasis kepada sentimen, konflik, kebencian, dan lain sebagainya. Dan mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya sama Habib? Kan gini ya Bib, sekarang kan kayak banyak banget tokoh agama yang dia kayak ya tadi Habib bilang gitu kan, kayak seakan-akan membesar-besarkan masalah gitu kan. Nah sebenarnya kita itu sebagai orang yang awam yang memang belum tahu banget ilmu agama secara dalam gitu ya, itu harus nyikapinnya kayak gimana sih? Karena kan kita ngelihat satu sisi aja nih, terus kita kayak ke bawah gitu. Terus satu sisinya lagi kita ikut ke bawah lagi. Tapi sebenarnya kita nih sebagai awam yang emang masih masih belum tahu banget Islam seperti apa, kita harus kayak gimana? Pada dasarnya bahwa Islam itu agama yang lembut. Kemudian dia diturunkan oleh Tuhan yang maha lembut. Kemudian kepada Nabi yang lembut. Dan didakwahkan oleh Nabi dengan cara yang lembut. Sehingga kalau ada yang orang mengatasnamakan Islam, dia tidak lembut, maka sudah pasti dia salah dalam memahami Islam, atau bahkan dia mau memanfaatkan Islam untuk melestarikan egonya dia sebenarnya, dibungkus dengan Islam. Jadi pasti itu sesuatu yang salah, dan bukan hanya kita tinggalkan, tapi justru kita ingatkan, kita nasihati, kalau perlu kita lawan, agar dia tidak merusak citra Islam dan komunitas Muslim yang ada di Indonesia. Karena kita sudah berislam dengan baik dan damai, dan itu memang Islamnya Nabi Muhammad. Karena Islam itu dalam satu aspek memang keras kepada orang yang memerangi kita, dan itu persentasenya kecil sekali. Misalnya dari 23 tahun hidupnya Nabi sebagai Nabi dan Rasul, itu artinya kalau dikalikan 365 hari kan 8.000-an sekian hari Nabi hidup sebagai Nabi dan Rasul. Itu hanya 80 hari perang. Hanya 1% berarti yang berperang. Selebihnya 99% menyebarkan kedamaian dan memperlihatkan akhlak yang agung. Tapi kan sekarang kalau kemudian dipersepsikan seolah-olah Islam itu harus keras, menjadi aneh karena suasananya damai. Bahkan ayat yang keras dalam Quran itu misalnya asyidda alal kufar, seorang muslim itu harus keras kepada orang-orang kafir. Itu turunnya di saat suasana tegang antara orang muslim Madinah dengan orang musyrik di Mekah yang akhirnya terjadi perjanjian Hudaybiyah tadi. Itu saat dalam kondisi perang. Kalau dalam kondisi damai nggak perlu keras kita. Yang perlu dipakai adalah ayat yang lain yang menyatakan kamu tidak dilarang oleh Allah untuk berbuat baik kepada siapapun yang berbuat baik kepada kamu, meskipun dia beda agama. Justru kita harus memperlihatkan bahwa seorang muslim ini kalau dibaikin sama orang, membalas dengan lebih baik, lebih agung. Jangan sampai lebih buruk gitu membalasnya. Dan menurut Habib, tadi kan sudah dijelaskan aspek keras dan lembut. Dan menurut Habib,
Islam itu harus tegas di hal-hal apa sih? Gitu. Iya. Nah, jadi kalau tegas itu dalam artian bahwa Islam itu tegas dalam membedakan mana yang batil dan mana yang hak, mana yang salah dan mana yang benar. Itu yang dimaksud tegas. Bukan kemudian Islam itu dalam pengertian tegas itu keras, kemudian berbicara dengan marah dan lain sebagainya. Enggak. Tegas itu artinya tegas membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau umat Islam melakukan kesalahan, maka kita yang harus tegas menghukumnya, meskipun itu bagian dari kita. Sehingga Nabi itu pernah berkata, seandainya Fatimah ini putrinya Nabi, mencuri, maka aku, kata Nabi, yang akan memotongnya. Begitu juga kalau umat berbeda agama berada dalam sikap yang benar, misalnya dalam satu kasus, maka kita juga harus tegas menyatakan dia sedang dalam keadaan benar dalam hal ini. Itu yang dimaksud tegas. Jadi tegas menarik garis batas antara mana yang benar, mana yang salah. Jangan sampai kemudian umat Islam itu gak jelas sikapnya. Karena yang mencuri itu, yang korupsi itu juga Muslim, kemudian kita lembek menyikapinya, gak tegas menyikapinya. Kalau yang melakukan kesalahan non-Muslim, kita lebay sampai berlebihan misalnya. Itu gak boleh, karena Nabi juga pernah mengkritik sahabatnya yang ketika menghukum salah seorang sahabat lain yang melakukan kesalahan, kemudian dirajam, dilempar dengan batu, kemudian dia melempar sambil mengumpat. Kata Nabi, kamu itu dibandingkan dia lebih baik dia, karena dia melakukan kesalahan dan kemudian mengakui dan bertobat. Yang tobatnya itu kalau dibagikan ke seluruh orang yang ada di Madinah, cukup untuk membuat orang yang ada di Madinah itu masuk surga karena ketulusan tobatnya. Jadi jangan kemudian kita berlebihan dalam menyikapi segala sesuatu. Nah, tegas itu artinya tegas membedakan yang benar-benar, yang salah-salah. Mau yang salah itu bagian dari umat Islam, tetap kita tegas menghukumnya. Dan menurut Habib nih, kan banyak nih mahasiswa atau mahasiswi gitu kan, atau kaum milenial lainnya yang terjerumus dalam salah pergaulan atau salah persepsi dakwah yang keras gitu kan. Menurut gimana sih cara membentengi diri kita ini sebagai anak-anak muda untuk membentengi supaya ini loh Islam yang benar tuh seperti ini gitu. Iya, yang terpenting adalah sebenarnya belajar tentang Islam. Minimal dasar-dasar Islam, bahwa Islam itu misalnya lembut, bahwa Nabi itu membawa perdamaian, bahwa Nabi itu bertingkah laku dengan akhlak, kesantunan. Minimal hal-hal dasar itu harus kita belajar sehingga kita tidak mudah terprovokasi sama orang yang mengatasnamakan Islam. Kemudian yang kedua, karena seringkali saya temui ini anak muda yang moderat, itu dia moderat karena modal dia baik. Karena memang orangnya baik gitu sebagai manusia. Karena manusia ini kan diciptakan sama Allah sebagai makhluk yang penuh cinta, diambilkan dari ruh Allah. Jadi manusia ini memang dasarnya baik gitu. Jadi ada orang yang moderat karena dia baik, tapi dia kemudian menjadi berubah jadi keras karena dianggap Islam itu gak gitu, Islam itu harus keras, gak boleh baik lembut kayak kamu gitu. Karena dia gak belajar Islam, Islam harus begitu, akhirnya dia berubah. Makanya anak muda yang kreatif, yang moderat ini menurut saya perlu belajar juga dasar-dasar Islam agar kemudian dia tidak terpapar oleh Islam yang provokatif, keras, radikal, ekstrim dan lain sebagainya. Pertama nih, kalau Islamnya lembut, bagaimana cara mendakwahi yang Islam yang lembut ini gitu? Iya, begitu juga ketika mendakwahkan Islam. Nabi itu ketika memerintahkan sahabatnya Mu'ad bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman, kata Nabi, Islam itu lembut, maka ketika didakwahkan juga harus dengan cara-cara yang lembut. Pegang dua metode ini, wahai Mu'ad, kata Nabi. Yang pertama, sebarkan Islam itu dengan kegembiraan, bukan dengan ketakutan. Jadi kalau ada orang yang mendakwahkan Islam dengan ketakutan, itu membuat kita takut, maka itu sudah bertentangan dengan perintah Nabi. Islam itu disebarkan dengan kegembiraan, sehingga orang yang masuk itu dengan gembira juga. Karena Islam itu sendiri busyra, kabar gembira. Maka dia juga harus disebarkan dengan kegembiraan. Dan itu juga penting bagi anak muda gitu. Anak muda kan kalau didekati dengan cara-cara yang gak asik, gak gembira, ya malah jauh. Padahal Nabi suruh gitu, sebarkan dengan kegembiraan, jangan ditakut-takuti gitu. Kemudian yang kedua, kata Nabi, sebarkan Islam dengan mudah, jangan dipersulit.
Nah itu juga yang penting. Jangan kemudian seolah-olah Islam itu sulit. Islam itu mudah. Misalnya kita nggak bisa sholat dengan berdiri, sholat dengan duduk kata Nabi. Nggak bisa sholat dengan duduk, berbaring. Nggak bisa berbaring dengan mata, nggak bisa dengan mata, dengan hati gitu. Kalau nggak bisa juga dengan hati ya disolati lah bareng-bareng gitu, biar artinya udah mati dia kalau udah nggak bisa pakai hati. Nah jadi dua itu, Islam yang lembut itu disebarkan dengan kegembiraan dan dengan mempermudah, jangan mempersulit. Tapi bukan berarti kemudian menyepelekan. Artinya diberikan memang kemudahan, sudah diberi kemudahan, maka jangan lagi kemudian masih memudah-mudahkan lagi, menyepelekan maksudnya. Dari teman-teman ada yang mau bertanya? Tadi kan Ustaz sempat bilang ya kalau kita tuh sekarang di era milenial itu kayak mengutamakan egois kita atas nama Islam. Yeah. Nah, menurut Ustaz tuh gimana supaya kita sebagai Islam yang sesungguhnya gitu mengesampingkan egois kita demi menjunjung Islam yang benar, tegas, dan lembut? Iya, nah ini penting sekali. Jadi kalau kita bicara tadi tentang aspek tegas dalam Islam atau bahkan aspek keras, itu kan payungnya adalah jihad kalau dalam Islam. Jihad itu artinya aspek kekerasan dalam Islam. Nah, yang sering salah orang itu seolah-olah jihad itu berarti memerangi musuh-musuh Islam. Padahal jihad itu disebut oleh Nabi sebagai jihad kecil, jihad asghar. Jihad yang besar itu bukan memerangi musuh di luar, tapi adalah memerangi musuh yang ada di dalam diri kita, yaitu ego tadi. Nah itu yang sering luput orang. Orang ini ngurusi, mendakwahkan, bahkan memerangi musuh-musuh Islam yang ada di luar, padahal dirinya belum benar gitu. Sehingga masalahnya sangat serius. Ketika kita memerangi orang, sedangkan ego dalam diri kita belum kita perangi, maka kita pasti akan berperang dengan ego, dengan nafsu, dengan kebencian. Padahal itu dilarang oleh Nabi. Sehingga kemudian Sayyidina Ali, itu salah seorang sahabat Nabi, dia pernah membatalkan rencana untuk memenggal musuhnya. Hanya karena justru diludahi. Seharusnya kan makin diludahi kita makin semangat. Tapi Sayyidina Ali justru kemudian mengurungkan niatnya, menunda. Karena kenapa? Karena kata Sayyidina Ali, aku mau menghempaskan pedang ini dalam perang bukan karena egoku, bukan karena nafsu, bukan karena benci, tapi justru untuk mendapatkan ridhonya Allah gitu. Jadi dia gak mau karena diludahi memenggalnya, tapi benar-benar karena Allah gitu, karena itu perintah Allah perang itu. Nah jadi yang pertama seharusnya adalah jihad ke dalam, bukan jihad keluar. Untuk memastikan agar ketika kita berdakwah keluar tidak salah, tidak berbasis kepada ego, maka dakwahnya ke dalam dulu, jangan keluar dulu. Nasihatinya ke dalam. Quran juga memerintahkan gitu, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Baru kemudian jaga orang lain. Nah, kalau belum selesai pada dirinya, maka mustahil dia akan bisa dengan baik dan sukses mengurusi orang-orang yang ada di luar dirinya. Seperti Wali Songo itu. Mereka itu bukan hanya pendakwah, tapi sebelum mereka berdakwah, mereka sudah selesai dengan dirinya. Oleh karena itu para Wali Songo itu dikenal sebagai seorang wali yang dekat dengan Allah. Jadi mereka mendekatkan diri dulu pada Allah, membebaskan dirinya dari ego, baru kemudian berdakwah. Kalau sekarang kan orang berdakwah jadi tren aja ya. Jadi tren aja, nggak selesai. Iya, jangankan selesai dalam dirinya pada aspek spiritual, pada aspek intelektual kadang belum punya ilmu udah berani berdakwah gitu. Padahal bukan hanya ilmu seharusnya pendakwah itu harus beradab dulu sebagaimana adabnya Nabi, baru kemudian dakwah. Sehingga ketika dakwah penuh dengan keindahan, kesantunan gitu. Dan tentang masalah jihad kan tadi kita masalah jihad sebentar itu ngebahas, dan bom bunuh diri kan banyak nih negara-negara gitu kan. Apa itu sih dakwahnya Nabi? Bom bunuh diri, menyakiti hati orang lain gitu kan. Mungkin bisa diluruskan gitu pemahaman tentang dakwah yang baik dan benar dengan kelembutan. Iya, kalau mengenai dakwah yang tadi itu, bom bunuh diri dan lain sebagainya. Pada dasarnya Islam itu tidak akan melakukan pengeboman, kekerasan, menyakiti siapa saja kalau bukan untuk membela diri. Hanya sebatas membela diri aja. Itu pun agar apa? Agar perdamaian terjadi, bukan untuk agresi. Tapi hanya mempertahankan komunitas muslim.
Jadi kalau kayak tindak terorisme di Indonesia atau radikalisme atau bom bunuh diri atau sekedar kekerasan itu sangat tidak relevan di Indonesia. Karena di Indonesia ini nggak ada musuh Islam. Semua yang non-muslim itu santai sama kita, hidup damai sama kita. Bahkan mereka baik gitu. Bahkan kalau lebaran tuh gereja-gereja tuh pasang selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Jadi justru kita harus memperlihatkan sikap yang lebih baik kepada mereka. Bukan dengan kemudian bersikap sentimen. Sekedar sentimen saja kepada mereka nggak boleh gitu. Bahkan sekedar membuli, keluar kata-kata yang buruk kepada mereka itu jangan gitu. Karena lisan ini jembatan terluas kepada neraka gitu. Siapa yang tidak bisa menjaga lisannya, maka dia akan menyakiti hati orang lain. Dan kalau hatinya orang sakit, maka murkanya Allah turun kepada kita. Makanya dalam hadis Nabi, itu Nabi menjelaskan bagaimana orang yang melaknat, mencaci itu akan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk yang terakhir nih, mungkin ada pesan-pesan dari Habib buat kami kaum generasi milenial dan memandang Islam itu seperti apa dan dakwah itu seperti apa? Iya, pada dasarnya Islam itu adalah agama yang lembut. Sehingga kalau ada orang yang menjelaskan bahwa Islam itu tidak berisi kelembutan, maka pasti dia salah dalam memahami Islam atau sekedar memang mau memanfaatkan Islam untuk membuat kita menjadi pribadi yang penuh dengan kemarahan. Jadi inti utama adalah kelembutan. Kalaupun kemudian Islam bersikap keras dalam momen tertentu, yaitu ketika diperangi, kekerasan itu bukan muncul dari kebencian, tapi kekerasan itu muncul dari cinta. Karena Islam mengajarkan kita tidak boleh membenci siapapun. Kita harus mencintai siapapun. Yang boleh kita benci hanyalah perbuatan. Jadi kita hanya membenci perbuatan buruk. Kalau orang buruk kan kita benci, justru kita cintai. Makanya kalau ada orang buruk, dia melakukan tindakan buruk, maka kita nasihati dengan cara yang baik. Bukan memusuhi dan membenci dia. Karena Islam tidak mengajarkan kebencian sama sekali. Dan kemudian mengenai dakwah Islam, kalau kita hadir dalam satu majelis pengajian atau sekedar nonton di YouTube, di media sosial. Kemudian yang kedua, mengenai dakwah. Kalau ada orang yang mendakwahkan Islam dengan cara-cara yang tidak lembut, ketika kita ke pengajian atau sekedar nonton di YouTube itu dakwah-dakwah atau di media sosial konten dakwah, ketika kita menonton dia penuh dengan kemarahan, kebencian, dan membuat kita terprovokasi, benci juga, marah juga, maka itu bukan dakwah yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad. Maka tinggalkan yang begitu-begitu. Minimal walaupun yang mereka sampaikan itu benar, minimal tidak begitu cara mendakwahkan Islam. Kalaupun yang disampaikan benar. Tapi besar kemungkinan kalau orang sudah mendakwahkan itu dengan cara-cara yang tidak baik, kemungkinan yang disampaikan juga sudah salah dalam memahami Islam. Karena sekedar meninggikan suara ketika berdakwah saja, itu Nabi menegur beberapa sahabatnya yang ketika dia bertakbir itu dengan menjerit. Kata Nabi, kamu tidak menyembah Tuhan yang tuli, sehingga jangan menjerit ketika takbir. Kemudian di ayat juga Allah menegur sahabatnya Nabi yang suaranya tinggi melebihi suara Nabi. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan tinggi-tinggi suaramu ketika berbicara Nabi. Jadi Islam bahkan dari segi suara itu diatur jangan kenceng-kenceng kalau mendakwakan Islam. Karena kalau kenceng, kemungkinan yang pertama ego kita jadi naik. Yang kedua, kemungkinan yang mendengar itu jadi pilihannya dua. Jadi gak suka, kalau orang baik jadi gak suka, kalau orang yang tidak baik jadi terprovokasi kemudian dengan suara yang kencang gitu. Atau yang paling kecil adalah minimal kalau suaranya tinggi, kencang, itu gak indah akhirnya. Padahal Islam itu sangat indah gitu. Kalau disampaikan dengan cara yang gak indah, akhirnya pesannya tidak sampai. Hanya karena caranya yang salah dalam menyampaikan. Terima kasih untuk teman-teman milenial setelah mengikuti kami selama 30 menit. Dan sampai jumpa lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.